Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berikut adalah sedikit ulasan biografi seorang tokoh terkemuka Islam. Dia salah seorang pahlawan dan kesatria Islam. Dia salah seorang tokoh dan sahabat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang mulia. Dan dari perjalanan hidupnya ini, kita akan menggali berbagai pelajaran dan hikmahnya. Sahabat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ini masuk Islam pada tahun ke-8 Hijriyah dan telah terjun dalam puluhan peperangan. Para sejarawan mencatat, dia tidak pernah kalah dalam satu peperangan pun, baik pada saat jahiliyah atau setelah masuk Islam. Dia berkata tentang dirinya, "Sungguh dengan tanganku ini telah terpotong 9 pedang pada saat peperangan Mu'tah sehingga tidak tertinggal di tanganku, kecuali sebuah pedang yang berasal dari Yaman." Hal ini membuktikan tentang keberaniannya yang brilian dan kekuatan besar yang telah dianugerahkan baginya oleh Allah pada jasadnya. Dan beliau adalah komando pasukan kaum muslimin pada perang yang masyhur yaitu Perang Yamamah dan Yarmuk, dan beliau telah melintasi perbatasan negeri Irak menuju ke Syam dalam 5 malam bersama para tentara yang mengikutinya. Inilah salah satu keajaiban komandan perang ini. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam telah menggelarinya dengan sebutan pedang Allah yang terhunus, dan beliau memberitahukan bahwa dia adalah salah satu pedang Allah terhadap orang-orang musyrik dan kaum munafik. Dia adalah seorang kesatria, Khalid bin Walid bin Al-Mughirah Al-Qurasyi Al-Mahzumi Al-Makki, anak saudari Ummul Mukminin Maimunah binti Al-Harits radhiyallahu anhu. Dia seorang lelaki yang kekar, berpundak lebar, bertubuh kuat, sangat menyerupai Umar bin Al-Khattab radhiyallahu anhu. Baiklah, untuk lebih jelasnya mari kita tonton video ini hingga selesai agar tidak salah paham. Siapakah Khalid bin Walid? Dia bernama Khalid bin Walid bin Mughirah bin Abdullah bin Umair bin Mahzum. Ia dijuluki Saifullah Pedang Allah. Ia seorang pahlawan Islam, panglima para mujahid, dan pemimpin pasukan yang selalu dibantu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ia tak pernah terkalahkan, baik di masa jahiliyah maupun setelah Islam. Ia memiliki ide-ide yang cemerlang, keperkasaan yang tiada taraf, dan taktik yang jitu. Ia termasuk salah seorang juru tulis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Gelarnya kunyahnya adalah Abu Sulaiman. Ayah Khalid bergelar Abdus Syams. Ia salah seorang hakim di kalangan bangsa Arab pada masa jahiliyah. Ia juga salah seorang pemimpin terkemuka suku Quraisy. Kekayaan yang dimilikinya sangat banyak, sampai seluruh suku Quraisy mesti berkumpul untuk membungkus Ka'bah dengan kiswah, sementara ia cukup sendirian saja melakukannya. Ia termasuk orang yang mengharamkan khamar di masa jahiliyah. Ia sempat bertemu dengan masa Islam pada saat berusia sangat lanjut, akan tetapi ia memusuhi Islam dan menentang dakwahnya, sampai ia meninggal 3 bulan setelah hijrah. Ibu Khalid bernama Ashma, atau yang dikenal dengan Lubabah kecil, putri Al-Harits bin Harb Al-Hilaliyah. Ia adalah saudari Lubabah besar, istri Abbas ibn Abdul Muthalib. Keduanya merupakan saudari Maimunah binti Al-Harits, istri Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Khalid bin Walid adalah seorang penunggang kuda yang tangguh dan pahlawan suku Quraisy. Ia terjun dalam perang Badar, perang Uhud, dan perang Khandaq di barisan kaum musyrikin. Kemudian, ketika Allah Subhanahu wa Ta'ala menginginkan kebaikan untuknya, Allah Subhanahu wa Ta'ala memasukkan rasa cinta Islam ke dalam hatinya. Khalid bin Walid telah mengikuti berbagai peperangan. Tak sejengkal pun, bagian tubuhnya melainkan terdapat kep, syuhada, bekas besetan pedang atau tusukan tombak. Ia pernah berkata, "Malam dikala aku dihadiahi seorang pengantin, atau aku diberi kabar gembira, dengan kelahiran anakku, tidaklah lebih aku sukai, daripada malam yang sangat dingin, dalam barisan pasukan kaum muhajirin, di saat paginya aku akan berhadapan dengan musuh." Al-Walid bin Walid mengajak Khalid bin Walid masuk Islam. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam masuk ke kota Mekah dalam rangkaian Umrah Qada. Ikut bersama Rasulullah, Al-Walid bin Walid saudara Khalid bin Walid yang telah lebih dahulu masuk Islam daripada Khalid.
Walid mencari-cari saudaranya, Khalid, tetapi tidak menemukannya. Ia pun menulis sepucuk surat kepada saudaranya. Bismillahirrahmanirrahim. Amma ba'du. Sesungguhnya aku tak menemukan sesuatu yang lebih mengherankan daripada jauhnya pikiranmu dari Islam. Engkau seorang yang cerdas. Tak seorang pun yang tidak mengenal agama seperti Islam. Aku pernah ditanya suatu kali oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tentang dirimu. Beliau bertanya, mana Khalid? Aku menjawab, semoga Allah memberinya hidayah. Beliau bersabda lagi, orang seperti Khalid tidak mengenal Islam. Andaikan ia gunakan kehebatan dan ketangguhannya yang selama ini ia gunakan untuk yang lain bersama kaum muslimin, tentu akan lebih baik baginya. Bergegaslah wahai saudaraku, untuk menjemput peluang-peluang kebaikan yang sempat luput darimu. Kisah Islamnya Khalid bin Walid. Khalid bin Walid menerima surat dari saudaranya. Surat itu dibacanya dengan seksama. Ia sangat gembira mengetahui bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah bertanya tentang dirinya. Hal itu semakin mendorongnya untuk masuk Islam. Akhirnya Khalid mengarahkan jiwa dan nuraninya pada agama baru yang setiap hari benderanya semakin naik dan berkibar. Cahaya keyakinan pun mulai berkilau di hatinya yang suci. Ia berkata dalam hatinya, demi Allah, sungguh jalan inilah yang lurus. Sesungguhnya dia, Muhammad, memang benar-benar seorang rasul. Demi Allah aku harus segera menemuinya untuk mengutarakan keislamanku. Pada malam itu Khalid bermimpi, seperti berada di sebuah daerah sempit dan gersang. Tak ada tanaman, dan tak ada air. Kemudian, ia pergi menuju daerah yang hijau dan luas. Setelah bangun, Khalid berkata dalam hati, sungguh ini, sebuah mimpi yang baik. Khalid keluar dari rumahnya. Ia sudah bertekad untuk menemui Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Mimpi yang ia alami semalam terus melekat dalam pikirannya dan seolah-olah berada di depan kedua matanya. Ia mencari seseorang yang bisa menemaninya menemui Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Di tengah jalan ia bertemu dengan Safwan bin Umayyah. Khalid berkata pada Safwan, wahai Abu Wahbe, tidakkah engkau perhatikan kondisi kita? Kita ibarat gigi geraham, sementara Muhammad telah menguasai bangsa Arab dan non-Arab. Kalau kita datang menemui Muhammad, lalu kita ikuti langkahnya, niscaya kemuliaan Muhammad juga kemuliaan kita. Safwan bin Umayyah sangat enggan menerima ajakan Khalid. Ia berkata, andaikan tak ada lagi yang tersisa selain diriku sendiri, sungguh, aku tak akan pernah mengikutinya selama-lamanya. Akhirnya Khalid bin Walid meninggalkan Safwan bin Umayyah. Ia berkata dalam hati, orang ini, saudara dan bapaknya, terbunuh di Perang Badar. Kemudian Khalid berjumpa dengan Ikrimah bin Abu Jahal. Khalid berkata kepada Ikrimah, seperti yang dikatakannya kepada Safwan bin Umayyah. Jawaban yang diberikan Ikrimah juga sama dengan jawaban Safwan bin Umayyah. Lalu Khalid kembali ke rumahnya dan mempersiapkan kudanya. Ia mulai melangkah. Tiba-tiba ia bertemu dengan Utsman bin Talah yang merupakan sahabat dekatnya. Ia menyampaikan rencananya untuk menemui Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ternyata Utsman menerima ajakannya. Akhirnya keduanya pergi dengan tujuan yang sama. Di jalan mereka bertemu dengan Amru bin Ash. Amru berkata pada keduanya, marhaban. Marhaban bika, balas keduanya. Mau kemana kalian? Tanya Amru. Apa yang menyebabkan engkau keluar di waktu begini? Keduanya balik bertanya. Kalau kalian, apa yang menyebabkan kalian keluar? Amru balas bertanya. Untuk masuk Islam dan mengikuti Muhammad, jawab Khalid dan Utsman serentak. Itulah yang membuat aku datang ke sini, timpal Amru sambil tersenyum. Mereka berangkat sampai tiba di Madinah. Di jalan, sebelum bertemu Rasulullah, Khalid bertemu dengan saudaranya, Al-Walid. Al-Walid berkata, cepatlah. Sesungguhnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam telah mengetahui kedatanganmu, dan beliau sangat gembira dengan kedatanganmu. Beliau sedang menunggu kalian.
Mereka mempercepat langkah dan segera masuk menemui Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Khalid lebih dulu masuk dan ia segera menyampaikan salam pada Rasulullah. Rasulullah membalas salamnya dengan wajah berseri. Khalid segera berucap, "Sesungguhnya aku bersaksi bahwa tiada Tuhan selain Allah dan bahwa engkau adalah utusan Allah." Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Mari ke sini." Ketika Khalid bin Walid sudah mendekat, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Segala puji bagi Allah yang telah menunjukimu. Aku memang sudah melihat kecerdasan dalam dirimu, dan aku berharap semoga kecerdasan itu membawamu pada kebaikan." Setelah membayat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, Khalid berkata, "Wahai Rasulullah, aku telah banyak berada pada posisi yang menentang kebenaran, maka berdoalah kepada Allah untuk mengampuniku." Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Islam akan menghapus segala dosa yang telah berlalu." Khalid melanjutkan, "Wahai Rasulullah, doakanlah aku." Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Ya Allah, ampunkanlah Khalid atas segala perbuatannya yang menghalangi manusia dari jalan-Mu." Kemudian Utsman bin Talha dan Amru ibnul Ash pun maju dan membayat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Sejak hari itu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tak pernah memberi sesuatu kepada para sahabatnya, lebih banyak dari yang diberikannya kepada Khalid bin Walid. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah berpesan kepada sahabat-sahabat yang lain, "Jangan sakiti Khalid, karena sesungguhnya ia adalah pedang, di antara pedang-pedang Allah yang Dia hunuskan pada orang-orang kafir." Suatu kali Khalid bin Walid berjumpa dengan Abu Bakar As-Siddiq. Ia berkata dalam hati, "Aku akan sampaikan mimpi yang pernah kualami kepada Abu Bakar." Setelah Khalid menceritakan kepada Abu Bakar mimpi yang ia alami, Abu Bakar berkata, "Sesungguhnya daerah hijau yang luas itu adalah jalan keluar yang menjadi tempat Allah menunjukimu pada Islam, dan sesungguhnya daerah yang sempit itu adalah masa yang engkau lalui dalam kemusyrikan." Pembebasan Mekah. Khalid bin Walid telah masuk Islam. Ia membelakangi Tuhan-Tuhan nenek moyangnya dan seluruh bentuk pujaan kaumnya. Bersama Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan kaum muslimin lainnya ia menyongsong dunia baru. Allah Subhanahu wa Ta'ala telah menakdirkannya berada di bawah panji Rasulullah dan kalimat tauhid. Pada saat pembebasan Mekah, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memerintahkannya untuk masuk ke Mekah dari arah atas. Khalid dan orang-orang bersamanya masuk ke Mekah dari tempat yang diperintahkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ternyata, ia dihadang oleh beberapa orang kaum Quraisy. Di antara mereka ada Safwan bin Umayyah, Ikrimah bin Abu Jahal, dan Suhail bin Amru. Mereka menghalangi Khalid untuk masuk dan bahkan menghunus senjata serta melemparinya dengan ketapel. Khalid mengobarkan semangat sahabat-sahabatnya dan memerangi kaum Quraisy tersebut. Sebanyak 24 orang kaum Quraisy menemui ajal, sementara 2 orang kaum Quraisy mengucapkan syahadah. Akhirnya Allah Subhanahu wa Ta'ala menyempurnakan pembebasan Mekah untuk Rasul-Nya dan segenap kaum muslimin. Diutus untuk menghancurkan Uzza. Patung Uzza terletak di daerah Nakhlah. Suku Quraisy, Kinanah, dan Mudar sangat mengagungkannya. Orang-orang yang memelihara dan menjaganya adalah orang Bani Syaiban yang berasal dari Bani Sulaim dan merupakan sekutu Bani Hashim. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengutus Khalid bin Walid untuk menghancurkan Uzza. Ketika penjaga patung Uzza yang berasal dari Bani Sulaim mendengar bahwa Khalid bin Walid sedang menuju ke sana untuk menghancurkannya, ia segera menggantungkan pedangnya di pundak patung Uzza tersebut. Kemudian ia naik ke atas bukit yang terletak di dekat sana, lalu berkata, "Wahai Uzza, siapkan dirimu, tak ada yang lain selainmu yang mampu menghadang Khalid yang telah siaga. Siapkan dirimu, karena jika engkau tidak membunuh Khalid, niscaya engkau akan ditimpa dosa yang dekat dan tak berdaya."
Setelah Khalid sampai di sana, ia segera menghancurkan Uzza, lalu kembali pada Rasulullah, dan Rasulullah bertanya kepadanya, "Apa yang engkau lihat?" Khalid menjawab, "Aku tidak melihat apa-apa." Rasulullah menyuruhnya untuk kembali ke sana. Ketika Khalid sampai ke tempat itu, dari dalam ruangan tempat patung Uzza dihancurkan, keluarlah seorang wanita hitam yang menguraikan rambutnya sambil menaburkan tanah ke kepala dan mukanya. Khalid segera mengayunkan pedangnya, dan berakhirlah hidup wanita itu. Khalid berkata, "Wahai Uzza, engkau dikufuri dan dirimu tidak suci. Aku lihat Allah telah menghinakanmu." Kemudian Khalid menghancurkan rumah ruangan tempat patung itu, lalu ia ambil seluruh harta yang ada di sana. Setelah itu ia kembali. Ia ceritakan kepada Rasulullah semua hal yang terjadi. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Itulah Uzza, dan ia tak akan pernah disembah lagi untuk selama-lamanya." Sahabat Zia Family, semoga kisah ini bermanfaat bagi kita semua, agar lebih bersemangat dalam beribadah dan menjemput ridhonya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Demikianlah lebih dan kurangnya mohon dimaafkan, yang benar datangnya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, khilaf atau keliru itu datangnya dari kami pribadi, sebagai manusia biasa. Wallahualam bishawab. Dan nantikan part 2 Khalid bin Walid pada cerita berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.